Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita memasuki pembelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Anak-anak, apa arti rukun iman itu? Ada berapa rukun iman itu? Ya, rukun dapat diartikan sebagai pilar atau tiang, sedangkan iman bermakna kepercayaan. Sehingga rukun iman berarti pilar yang wajib dipercaya. Kepercayaan itu diwujudkan dengan cara membenarkan dan diyakini dari dalam diri atau hati, mengakui secara lisan atau kata-kata, dan mengamalkannya dalam bentuk tindakan sehari-hari. Rukun iman merupakan landasan kepercayaan seorang muslim dalam agama Islam. Terdapat 6 rukun iman yang wajib diyakini dalam Islam. Pelajaran kali ini membahas rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Umat Islam harus percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat pasti akan terjadi. Yuk kita simak penjelasannya. Makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi hari kiamat? Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi. Namun, kita harus percaya bahwa hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh makhluk di dunia meninggal. Tidak ada satupun yang tersisa di dunia ini. Setelah semuanya meninggal, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ngapain? Ya, di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Peristiwa hari kiamat telah diceritakan dalam Al-Quran, Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Pada hari kiamat, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, setelah manusia mati semua, Allah membangkitkan lagi dan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu ada yang namanya Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Jika timbangan manusia itu tadi yang berat adalah kebaikannya, maka ia akan bahagia di surga. Sedangkan orang yang paling berat timbangannya di kejelekannya, keburukannya, maka ia akan ditempatkan di neraka hawiyah, yaitu neraka yang apinya sangat panas. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra atau kiamat kecil ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sughra bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, bersepeda tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga hutan menjadi gundul dan tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir, dan lain-lain. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar.
Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, yaitu yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, itu yang dinamakan kiamat kubro. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Bu Ovi jelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut ada tanda-tanda kecil, adalah sebagai berikut. Banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak terjadi bencana alam, peperangan, dan kerusuhan di muka bumi ini. Minuman keras dan barang-barang terlarang bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Banyak manusia berlomba-lomba membangun masjid, sementara jamaahnya hanya sedikit, dan lain sebagainya. Tanda-tanda tersebut sudah mulai banyak kita temui. Maka dari itu, marilah kita sama-sama perbaiki ibadah kita, berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat di akhirat kelak. Ada juga tanda-tanda besar hari kiamat. Di antaranya, matahari terbit di sebelah barat, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hilangnya Al-Quran dari hati umat manusia hingga hilang pedoman hidup dan lain-lain. Itulah tanda-tanda kiamat. Maka dari itu, sebelum tanda kiamat besar muncul, janganlah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Semoga kita tidak menjadi orang yang menyaksikan hancurnya alam semesta. Karena orang yang menyaksikannya adalah manusia yang paling buruk amalnya. Berikut adalah hikmah jika kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima,
kita dapat selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Nah, marilah kita bersemangat melakukan kebaikan di muka bumi ini. Beribadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Meminta ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar selamat di dunia dan di akhirat. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah memerintah malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Bisa saja setahun lagi, atau bahkan mungkin besok. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Setelah mempelajari materi di atas, latihan soal ini dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Semangat! Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.